kesuksesan kita itu ada di dalam diri kita sendiri. Nggak bisa kita menitipkan diri kepada orang lain, percaya kepada orang lain itu nggak bisa. Gue tuh ternyata di sini mengharuskan diri gue tuh punya cita-cita gitu. Untuk apa? Karena di sini kan cita-cita itu salah satu impian kita ya, impian terbesar kita. Kedepannya tuh kita itu mau jadi apa sih sebenarnya kayak gitu. Buat 5 tahun ke depan ya. Mau jadi apa? Banyak banget lagi mau gue, parah. Gue mikirnya kayak nikah gitu ya. Halo, Hai guys. Halo. Hai. Halo. selamat datang di Moinstalk. Woi, keren banget. Asik Ya, nih. Di Moinstalk ini kita mau ngomongin soal opini dari para mahasiswa. Oke. Salah satunya kamu. Asik. Boleh perkenalkan diri dulu, kuliah di mana dan semester berapa sekarang? Oke. Perkenalkan, nama gue Tengku. Gue sekarang lagi kuliah di Universitas Padjadjaran, jurusan manajemen semester 7. Oke, halo, perkenalkan nama aku Rahmita Wijayanti, biasa dipanggil Mita, kuliah di Institut Teknologi Bandung. Saat ini aku di semester 7. Kenalin, nama gue Noval, gue mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dan saat ini gue di jurusan Event Management. Halo guys, sebelumnya kenalin gue Ayunda Permata Putri. Teman-teman akrab manggil gue Ayunda dan kebetulan gue salah satu mahasiswi semester 5 di Universitas Budolo Jakarta. Gue ngambil Fakultas Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relations. Asik, jago ngomong nih berarti ya? Oh, tentu dong, harus itu mah. Semester 7? Iya, semester 7. Udah mau sidang nih ya? Yuk, masih lama kayaknya sih. Oh, masih nyusun nih, masih nyusun Masih skripsi nyusun ya, masih tahapan Oke. nyusun. Menurut kamu sendiri nih, punya cita-cita itu penting nggak sih? Awalnya sih menurut gue penting nggak penting sih, karena apa? Karena dulu itu kan paling ibarat kata tuh kayak gue tuh punya cita-cita nih, tapi belum tentu nih kira-kira cita-cita gue tuh tercapai atau enggak gitu. Tapi semakin berjalannya waktu dan semakin gue dewasa, gue tuh ternyata di sini mengharuskan diri gue tuh punya cita-cita gitu. Untuk apa? Karena di sini kan cita-cita itu salah satu impian kita ya, impian terbesar kita. Kedepannya tuh kita itu mau jadi apa sih sebenarnya kayak gitu. Menurut aku yang saat ini cita-cita itu penting banget karena di mana kita mempunyai cita-cita itu kan bisa menjadi mimpi kita ya. Jadi kita ada arah gitu untuk melakukan langkah apa dan langkah yang seperti apa yang harus kita lakukan untuk menggapai cita-cita itu. Dengan cita-cita itu sendiri kita akan memiliki banyak mimpi-mimpi yang harus dijadikan motivasi kepada diri kita sendiri untuk gimana caranya kita bisa dapetin itu. Gak mau tahu caranya gimana, pokoknya kita harus semangat buat dapetin itu. Cita-cita dari kecil apa sih emang? Terus alasannya milih cita-cita itu apa? Oh, cita-cita gue pas kecil itu banyak banget, saking banyaknya itu kayak dulu pernah pengen jadi dokter, pernah pengen jadi pilot, bahkan pengen jadi programmer juga. Tapi kalau misalnya yang pengen gue tekunin banget gitu, gue pengen jadi pengusaha di bidang teknologi. Seseorang di bidang teknologi, seorang yang besar di bidang teknologi, itu yang gue pengen. Dulu itu waktu kecil ya, cita-cita gue itu mau jadi atlet voli. Wah, Mungkin agak sedikit menjomplang kali ya saat sama sekarang ini gitu. Kenapa? Karena dulu dari kecil bisa dibilang tuh gue udah disupport sama nyokap, bokap, keluarga gue untuk bermain voli gitu. Tapi sayangnya ternyata gue tuh berhenti pada zaman gue SMP gitu. kenapa? Jadi waktu pas gue mau masuk SMA, itu kan emang lagi zaman-zaman nem-nem tuh pada tinggi banget ya. Dan gue tuh berharap kayak gue tuh walaupun dapat swasta, tapi yang ada ekskul volinya gitu. Untuk apa? Untuk gue ngelanjutin nih dari masa kecil gue udah latihan voli, walaupun emang mungkin voli gue masih belum yang seberapa hebatnya gitu. Tapi kan yang namanya perjuangan ya kan, pencapaian kan pasti pencapaian orang tuh berbeda-beda gitu hasilnya. Tapi ternyata saat di SMA, sayang banget nih nggak ada ekskul voli, jadi gue nggak bisa ngelanjut. Gitu. Berarti terbatas juga tuh ya. Ini siapa nih SMA-nya nih? Oke. Apa definisi cita-cita menurut kamu? Berat nih ya pertanyaannya. Berat. Berat banget nih, sumpah.
Cita-cita itu ketika lu udah punya suatu pencapaian, mau itu besar atau kecil, dan itu lu bisa, dan tergantung seberapa besar juga progres lu sama pencapaian lu, itu menurut gue termasuk cita-cita sih. Definisi cita-cita menurut aku itu adalah sebuah mimpi atau sebuah hayalan yang menjadi sebuah harapan seseorang untuk mencapai keinginannya gitu. Jadi cita-cita itu adalah sebuah mimpi yang harus tercapai gitu. Dulu SMA atau SMK? Gue SMA. SMA? Iya. Ambil jurusan apa? IPS. IPS. Kenapa? Gue ngambil IPS tuh gimana? Karena random banget sih alasannya. Kenapa tuh randomnya? Random banget tuh karena gue asal milih aja pas pemilihan SMA IPS. Oke, berarti emang lagi moodnya aja ya? Iya, iya, moodnya aja kepilih IPS gitu. Jujur, gue tuh dari zaman SD ya, nilai IPA tuh jelek banget nilai IPA. Makanya dari SD, SMP itu nilai IPA gue tuh paling minus di antara nilai-nilai yang lain. Kenapa gue nggak tahu ya, kayak IPA tuh ada biologi, fisika, kimia, dan padahal kan ada hitung-hitungannya. Sedangkan gue suka banget nih hitung-hitungan. Tapi ternyata ketika udah ada tes lagi nih di SMP gue gitu kan, sempet kayak tektokan juga deh sama guru perihal gue tuh sebenarnya cocokan di IPS atau IPA gitu. Tapi ternyata hasilnya IPS, dan itu pas banget sih dengan gue, bisa dibilang kayak anaknya tuh slowly banget deh, yang kayak agak barbar gimana sih, kan kadang konteks orang-orang tuh banyak yang bilang kayak anak IPA itu anak-anak yang pendiam banget atau gimana, tapi kalau anak IPS tuh anak-anak yang bener-bener ya kayak konteks barbar gimana sih gitu. Barbarnya tapi dalam hal yang baik ya, bukan yang kasar atau gimana pun gitu. Kalau di kuliah saat ini, kamu ngambil jurusan apa dan alasannya apa? Oh, kalau yang sekarang gue ngambil jurusan manajemen gitu. Karena gue mikir dulu, gue pas SMA gue milih random gitu kan, asal milih IPS. Jadi gue milih pas SMA tuh, gue milih manajemen. Karena manajemen ini bisa lari ke teknologi, bisa lari kemanapun gitu. Bisa lari ke ekonomi, bahkan kayak apa yang gue mauin gitu di bidang teknologi. Tapi kan waktu SMA tuh random ya, pas kuliah nih lebih mikir-mikir lagi nih untuk jurusan gitu. Iya, lebih mikir lagi, lebih mikir 2 kali gitu buat milih jurusan ini. Aku ambil jurusan manajemen karena waktu lulus SMA aku pengennya masuk sastra Inggris, tapi udah ditolak 3 univ, dimana aku benar-benar ditolak semuanya sastra Inggris. Kenapa aku pengen sastra Inggris? Aku pengen keluar negeri. Jadi waktu itu pikiran aku kalau aku masuk sastra Inggris, aku pasti lebih mudah gitu untuk keliling dunia gitu. Tapi aku ditolak. Akhirnya aku gap year. Terus orang tua aku ngasih support aku, sebenarnya kamu itu sukanya fashion gitu. Gimana kalau sekolah fashion? Akhirnya aku ngambil sekolah fashion di Arfa School of Fashion di Malang. Dan ambil kursus juga make up, jadi pengennya kayak bisnis gitu, bisnis wedding organizer, dimana aku bikin bajunya sendiri, make upnya sendiri. Nah akhirnya aku memilih untuk buka bisnis yang dimana itu nggak ada hasilnya, kayak kacau gitu. Aku nggak bisa tahu caranya memanage orang, memanage waktu, memanage uang, aku nggak tahu gimana caranya. Nah akhirnya aku ada kesempatan lagi di tahun berikutnya. Orang tua aku sangat mendukung aku untuk mengikuti SBMPTN yang aku mengambil jurusan manajemen, karena bisnis itu perlu manajemen, perlu manage segala sesuatunya harus di manage. Jadi aku memilih manajemen itu alasannya itu. Saat kamu pilih jurusan di perkuliahan, kepikiran nggak sih apakah jurusan itu relate atau enggak sama cita-cita kamu? Oke, kalau dibilang relate atau enggak, ada kemungkinan relate ya. Karena di sini gue itu tipikal orang yang, gue itu seseorang yang ambisius. Tapi bukan berarti gue nggak bisa fleksibel nih sama keadaan. Kenapa? Karena bisa dibilang, iya gue punya cita-cita, cuman pencapaian terbesar gue tuh di titik apa gitu. Dan ketika gue ngomong relate enggaknya, ya menurut gue relate nggak relate, karena gue nggak tahu nih, mungkin saat ini gue punya cita-cita, tapi kedepannya gue belum tahu apakah pencapaian cita-cita gue itu akan berhasil atau enggak gitu. Oke, kamu sadar nggak sih akan passion kamu yang sekarang? Terus passionnya itu apa? Oh, kok passion gue sih di bidang teknologi ya. Gue tertarik ngikutin perkembangan teknologi, dan gue sadar akan hal itu, makanya gue nyoba belajar di bidang teknologi lebih dalam di luar perkuliahan gitu.
contoh ketertarikan di bidang teknologi tuh misalkan apa, ngikutin apa gitu? Oh, ini contoh ketertarikan di bidang teknologi yang gue ikutin sekarang ya. Paling perkembangan blockchain gitu. Blockchain kayak yang cryptocurrency, NFT dan segala macam. Terus juga gue ngikutin perkembangan teknologi kayak dari segi kayak komputer, smartphone, gadget-gadget teknologi yang perkembangan teknologi lah pokoknya. Kayak saham gitu juga. Iya, itu gue ngikutin banget saham. Nah, keren. Ya. Kalau ditanya passion aku tuh make up. Terus aku suka jahit juga, jadi kayak passion banget gitu, kayak baju-baju yang aku pakai gini-gini tuh kayak aku bikin sendiri gitu, berusaha untuk aku bikin sendiri gitu. Kalau dikasih pilihan, kamu mau kerja sesuai dengan cita-cita atau sesuai dengan passion? Sesuai dengan passion. Kenapa? Ayo. Agak tricky sih ini pertanyaannya ya. Ya, lumayan lah. Karena sebenarnya gue sendiri pun belum tercapai nih cita-citanya gitu kan ya. Naik haji, enggak bercanda. Tapi itu cita-cita. Iya kan, bener ya. Sebenarnya cita-cita belum kecapai dan masih berjalan sih, dan untuk sekarang ini juga alhamdulillahnya magang sesuai passion gitu. Nggak jauh-jauh dari gimana bisa ketemu orang dan bisa komunikasi sama orang. Jadi untuk sekarang pilihannya itu sesuai passion dulu sih. Karena kalau kita sesuai passion tuh otomatis apapun yang kita lakuin bakal seneng gitu kan. Jadi kayak nggak ada beban, nggak stres, nggak anxiety gitu kan, nggak depresi gitu. Walaupun nanti di cita-cita lu nih lebih gede gajinya, itu nggak apa-apa. Wah, Apa perlu pikir 2 kali nih? pikir 2 kali sih kalau masalah gaji ya kan. Karena balik lagi nih, tadi gue bilang ya, gue itu tipikal seseorang yang ambisius, tapi bukan berarti gue tuh nggak bisa fleksibel nih sama keadaan. Karena menurut gue cita-cita ini yang bisa dibilang pencapaian terbesar gue. Tapi ketika gue terlalu berpatokan pada cita-cita gue ini, berarti kayak gue tuh terlalu fokus banget nggak sih di satu bidang ini gitu yang menjadi cita-cita gue. Padahal dengan gue mengikuti passion gue yang public speaking, itu tuh banyak banget loh. Gue tuh bisa ngerangkap kesedemikian rupa untuk ngedapetin profesi ataupun bidang-bidang tertentu gitu. Jadi gue tuh lebih sukanya tuh ya menyebar luas aja. Karena gue bukan tipikal orang yang kerjanya di tempat, tapi gue tuh tipikal orang yang kerja lapangan gitu. Jadi gue bener-bener ya gue lebih baik nyari relasi di luar daripada gue harus benar-benar mengejar cita-cita gue sedemikian rupa tapi terlalu berpatokan pada titik poin itu aja. Oke, keren banget sih. Apa yang bakal kamu lakuin kalau semisal cita-cita kamu yang sekarang nggak bisa dicapai? Oh, yang bakal gue lakuin pertama kali tuh cari alasannya kenapa gue bisa gagal mencapai cita-cita yang gue mau. Kalau misalnya emang karena udah gue introspeksi diri, evaluasi hal yang alasan kenapa gue gagal tersebut, dan nantinya masih gagal juga, gue bakal nyari kira-kira nyesuaiin diri gue supaya bisa menggapai cita-cita tersebut gitu. Kalau gue sih tipikalnya, karena gue nggak mau overthinking ya orangnya, pasti bakal gue breakdown dulu nih, kenapa nih gue gak bisa achieve sama cita-cita ini gitu. Pasti intinya gue coba lagi gitu kan, terus bakal cari explore atau expert gitu yang emang di bidang itu dan pengen tahu sih background mereka apa, dan introspeksi sih, lebih ke introspeksi kayak gue salah di mana nih, kenapa gue nggak bisa achieve cita-cita ini, apakah gue terlalu idealis kah gitu. Jadi emang butuh banget sih expert gitu. Kamu udah ada plan belum sih untuk 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Oh udah dong. Buat 5 tahun ke depan ya, Mau jadi apa? Banyak banget lagi mau gue, parah. Gue mikirnya kayak nikah gitu ya. Yang pertama aku pengen lulus S1 dulu ya, lulus S1 terus aku bikin mini industri gitu, fashion, baju gamis-gamis gitu pengennya, sama baju wedding. Terus aku juga pengen wedding organizer yang udah aku rancang mulai dari sekarang, gimana caranya 5 tahun ke depan aku udah bisa jadi wedding organizer yang terkenal, yang bisa dipercaya sama orang lain. Terus aku juga pastinya kepengen juga sih kerja di salah satu perusahaan internasional gitu, jadi untuk tetap mengembangkan karir aku. Gue mau ngebuat usaha di bidang teknologi, apalagi Indonesia tuh termasuk yang negara
yang teknologinya masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju lainnya gitu. Jadi gue kepikiran buat ngerintis suatu perusahaan teknologi yang kayak Tesla gitu ya, ibaratnya gitu, yang buat jadi pencetus perkembangan teknologi di Indonesia. Mau banget jadi wanita karir gitu. Tapi di sini dengan passionnya gue, terus ketertarikan gue di bidang event juga, ada gue tuh nge-planning nih, ada pikiran kayak gue tuh pengen banget deh ngebuat I.O. ataupun promotor event gitu. Mungkin gue dengan teman-teman circle gue yang tertarik dengan hal yang sama itu bisa ngebangun. Dan selain itu juga gue tuh pengen jadi PR spesialis. 5 tahun ke depan ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak kerasa sih ya kalau 5 tahun, jadi kayak otomatis harus dipersiapin dari sekarang. Kalau 5 tahun, gue sih mikirnya karena gue orang yang suka jalan-jalan, jadi mungkin gue mau ngunjungin beberapa event dari beberapa negara kali ya, karena gue penasaran kan, kayak kan karena di sini udah sering juga kan ikut event, kayak gak jauh-jauh mungkin eventnya dari konser segala macam, dan pengen lebih tahu lagi sih di luar negeri tuh eventnya gimana sih, apakah mereka tuh lebih menonjolnya ke konser kah, apakah event budaya, jadi lebih pengen jalan-jalan, jadi sekalian ngikutin passion juga, terus yang utamanya sih sebenarnya jalan-jalan sih, jadi kayak itu pengen 5 tahun ke depan kalau bisa gue bisa jadi mungkin content creator kan, gitu, jadi YouTuber kayak Amin. ya amin, kayak nge-review nih event di luar ternyata kayak gini gitu sih. Berarti keren juga sih untuk 5 tahun ke depan udah ada plan ya berarti. Ya harus sih. Kalau misal kamu bisa balik lagi ke masa lalu kamu, apa sih nasihat yang bakal kamu sampaikan ke diri kamu sendiri? Jangan berharap kepada orang lain. Wah, dalam banget. Kayak itu lebih ke curhat ya? Atau gimana? Iya, karena dari dulu aku selalu berharap kepada orang tua aku, dimana aku SMA kayak nanti orang tua aku kayak udah nentuin nanti kamu bakalan masuk ke sini, dan bakalan bekerja di sini. Aku berharap lebih kepada orang tua aku, kayak mengandalkan orang dalam gitu kan. Tapi aku nggak bisa percaya itu, setelah aku jalanin ternyata itu semua zong, karena kesuksesan kita itu ada di dalam diri kita sendiri. Nggak bisa kita menitipkan diri kepada orang lain, percaya kepada orang lain itu nggak bisa. Kalau nggak kita sendiri, siapa lagi? Jangan setengah-setengah jadi orang. Oke. Itu ya, singkat banget ya? Iya, karena itu emang bener, gue ngerasain ya dari zaman gue kecil sampai sekarang, kadang tuh ada beberapa hal yang sebenarnya tuh gue prioritasin nih, tapi ternyata ketika gue udah bosen, dan itu setengah jalan, seakan-akan kayak lu tuh nggak konsisten sama apa yang mau lu raih, kayak gitu. Banyak sih, tapi yang pertama yang pengen gue coba bilangin ke diri gue di masa lalu itu, gue harus mulai sendiri, jangan berharap dari orang lain. Gue harus ngambil langkah maju sendiri, jangan berharap uluran tangan dari orang lain. Itu. Coba kasih motivasi ke diri sendiri biar bisa mencapai cita-cita yang sekarang dipengenin. Oke. Kalau gue dari dulu SMA, sebenarnya ini juga kutipan dari game sih, karena gue juga suka main game. Kalau misalkan lu gagal, itu lu coba lagi sih. Dan tapi bukan berarti lu tuh gagal, abis itu lu harus cepat-cepat untuk coba lagi, enggak sih. Sebenarnya kayak lu introspeksi dulu, lu bisa merefleksikan dulu diri lu apa yang salah. Jadi nggak perlu buru-buru. Gue juga tipe kalau orangnya nggak yang buru-buru bisa buat yang ambisius banget, enggak. Cuman ya itu sih, kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak bakal pernah tahu kan. Itu sih. Buat diri gue yang sekarang, gue jangan pernah nunda-nunda lagi dalam melakukan sesuatu. Jangan pernah bermales-malesan. Jangan pernah ngebuang-buang waktu lagi kayak buat nge-game gitu. Jangan sampai terdistract dalam dalam menuju tujuan yang gue mau. Lakuin apa yang ingin lo lakukan, dan ingat, be brave but don't be stupid. Yeah! Mita, kamu harus tetap semangat, nggak boleh putus asa. Secapek apapun kamu harus tetap berjuang, karena banyak kepala yang akan pundak di bahu kamu. Dah. Keren banget. Oke, thank you Mita. Oke, thank you.